Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Seperti halnya planet-planet di tata surya, bumi memiliki dua jenis pergerakan. Yang pertama disebut rotasi, dan yang kedua disebut revolusi. Rotasi merupakan gerakan bumi yang berputar pada porosnya. Kalian tahu berapa lama rotasi bumi dalam satu kali putaran? Ya, untuk satu kali putaran, bumi membutuhkan 24 jam. Coba sekarang kalian bayangkan, satu hari sama dengan 24 jam. Jadi, karena adanya rotasi bumi, mengakibatkan siang dan malam, dan juga adanya perbedaan waktu. Menarik bukan? Sekarang kita lihat gerakan revolusi bumi. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Bumi mengelilingi matahari di orbit yang berbentuk elips. Kalian lihat perjalanan bumi mengelilingi matahari. Kalian tahu berapa lama bumi mengelilingi matahari dalam satu kali putaran? Ya, bumi membutuhkan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Revolusi bumi ini membuat perubahan musim. Musim semi dengan bunga penuh warna, musim panas yang penuh kesenangan, musim gugur ketika daun-daun berguguran, dan musim dingin yang sangat dingin. Jadi, mari kita ingat dua macam gerakan bumi. Ada rotasi, yaitu perputaran bumi pada porosnya, menyebabkan siang dan malam, dan juga perbedaan waktu. Rotasi bumi membutuhkan 24 jam atau satu hari untuk satu kali putaran. Kemudian ada revolusi, yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Dan revolusi ini menyebabkan perubahan musim. Nah, sekarang kalian tahu macam-macam pergerakan bumi. Mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berikut jenis gerakan bulan. Yang pertama adalah rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama.
Yang kedua adalah revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang ketiga adalah revolusi bulan mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Apa itu gerhana matahari? Berikut penjelasannya. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis: gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana, piringan bulan hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses terjadinya gerhana bulan. Posisi matahari dan bumi sejajar pada satu garis lurus. Kemudian, bulan masuk pada penumbra bumi. Masih pada posisi yang sama, bulan dari penumbra masuk ke umbra. Pada saat itulah terjadi gerhana bulan. Setelah terjadinya gerhana bulan, kemudian bulan dari umbra akan keluar menuju penumbra bumi. Setelah serangkaian peristiwa itu terjadi, bulan akan keluar dari penumbra bumi dan peristiwa gerhana bulan berakhir.